Selamat pagi guys, apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Hari ini saya ngurus klaim kematian seorang nasabah dan saya ngurus untuk surat klaim rumah sakit untuk nasabah yang lainnya. Hari ini terasa efektif dan saat saya bantu uruskan klaim nasabah di rumah sakit, saya bertanya kepada kasir di rumah sakit tersebut, "Sus, tolong tanya boleh Pak, apa yang pakai asuransi dan yang tidak pakai itu kira-kira banyak mana?" Banyak yang tidak pakai asuransi. Jadi guys, yang kita perlu pahami, kita perlu lakukan ialah kita harus selalu mengedukasi nasabah. Karena nasabah itu beli asuransi bisa terjadi saat dia melihat saudaranya sakit habis banyak, kemudian ada keluarganya yang sakit, ada temennya yang sakit habis banyak. Jadi kita nggak pernah tahu kapan seorang nasabah itu perlu asuransi atau enggak. Kalau dia nggak pernah sakit dan dia nggak pernah masuk rumah sakit, ya jawabannya nggak perlu asuransi. Tetapi kalau dia nggak bisa menjamin bahwa dia pasti nggak masuk rumah sakit, sebaiknya dia punya asuransi. Kenapa? Sebagai pegangan buat kita, supaya kita ini bisa bantu urusan klaim asuransi tersebut. Dan jangan sampai orang itu mengalami kerugian secara finansial karena sakit. Sebagai informasi saja, seorang masuk rumah sakit bisa jadi menghabiskan uang banyak. Sebagai contoh, saat dia berobat di ICU bisa jadi 10 juta, 15 juta itu per hari untuk biaya alat penunjang kesehatannya. Itu kalau di Indonesia bisa jadi 25 juta. Hal ini saya pernah alami oleh mama mertua saya sendiri yang masuk ICU. Misalnya kemarin itu sudah ditransferi sama kakak ipar saya 25 juta. Besok pagi pada saat saya jaga, saya dipanggil sama susternya, "Keluarga ibu ini," begitu ya. "Oh ya Pak, ini mohon ditebus resepnya." Loh ya wes, jalakno seperti biasa, belikan di farmasi kemudian langsung beli. "Oh nggak bisa Pak." "Loh kenapa? Kan uangnya kemarin sudah ada." "Udah habis Pak, 25 juta itu habis sehari." Dan harus tambah setiap hari, ada resepnya yang 3 juta, ada pemakaian alat yang sehari 3 juta, ada yang jadi alat bantu napas itu 3 juta. Kemudian alat-alat penunjang yang lainnya juga 3 juta. Belum nanti kalau anestesi sekian juta. Belum nanti kalau anestesinya bocor, pindah tempat sekian juta. Dan itu tidak ada belas kasihan sama sekali. Ya sudah, oh karena kamu tidak punya uang, tidak usah bayar. Tidak ada. Kamu tidak bayar, ya tidak akan keluar nasabahnya atau pasiennya. Oleh karena itu guys, ayo kita bertindak bijaksana. Apa tindakan bijaksana kita? Ya kita punyalah asuransi. Sekarang Prudential bisa mengeluarkan Pru Solusi Sehat atau Pru Solusi Sehat Syariah. Atau kita juga bisa beli yang Prulink generasi baru. Semua tentang asuransi kesehatan yang dijamin secara sesuai tagihan. Nah, kenapa kok kita harus punya itu? Karena sekarang masuk rumah sakit guys, itu tidak bisa menghabiskan uang sedikit. Hari ini saya bantu urus nasabah saya, urus di rumah sakit. Sebagai info saja ya guys, selama 3 hari itu habisnya 10.136. 10.136. Dan ini betul-betul kejadian guys, ini 10 juta. Sorry ya kalau nanti miring. Dan 3 hari berobatnya segitu. Lah kalau misalnya berobatnya 10 hari atau 30 hari, ya sudah tinggal dikalikan berapa biaya. Itu kalau di rumah sakit di kamar biasa. Kalau yang sudah di ICU,
ngomongnya 10 juta. Nah, kalau orang punya penghasilan 10 juta sebulan, maka dia harus bekerja sebulan dan dikeluarkan di rumah sakit hanya untuk sehari. So, janganlah kita antipati terlebih dahulu sama asuransi, karena asuransi itu bisa menolong. Memang asuransi tidak bisa memberikan jawaban semuanya, terus pakai asuransi wis beres, tidak bisa. Karena saat seseorang masuk di rumah sakit kemudian dan menghabiskan uang banyak, maka dia bisa jadi mengalami potensi kerugian keuangan yang sangat besar. Jadi janganlah kita jemu-jemu untuk selalu mengedukasi nasabah, karena nasabah ini bisa jadi kurang paham. Atau memang kalau misalnya nasabahnya nggak punya uang yang cukup, level pertama yang harus dimiliki adalah asuransi kesehatan. Bisa disarankan BPJS kalau memang dia nggak punya kemampuan untuk beli. Tetapi kalau misalnya dia punya kemampuan untuk beli, jadi kalau yang prudensial jangan salah untuk marketnya. Marketnya harus orang yang memang punya kemampuan, orang punya kelebihan dana, sehingga dia bisa beli produk asuransi, sehingga persistensi seorang agent juga bisa bagus. Jadi nggak boleh ngawur. Oh ya, kalau dulu saya salah, market saya orang yang sangat low, itu yang saya tawari, tetapi potensi untuk lapse-nya sangat tinggi. Kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan untuk nggak punya kemampuan untuk membayar secara jangka panjang. Sedangkan polis asuransi itu perlunya untuk jangka panjang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Semoga bermanfaat. God bless you all. Bye.